Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajarannya yang kedua, yaitu materi ketika bumi berhenti berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah makna hari akhir. Nah, hari kiamat atau hari akhir ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang namanya kiamat kubro. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah hari kiamat di mana peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Kemudian ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini adalah hancurnya sebagian bumi dan alam semesta. Misalnya terjadinya gempa bumi, tsunami, atau beberapa musibah yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga kematian. Ini yang kita namakan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, sebenarnya yang sering kita katakan sebagai kiamat, itu sebetulnya adalah kiamat kubro atau hari hancurnya seluruh alam semesta. Nah, kemudian pada hari kiamat ini, malaikat Israfil ini akan meniup trompet sangkakala ini sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama ini akan menghancurkan dunia beserta isinya. Setelah itu, maka akan ada tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua ini akan mematikan para malaikat. Kemudian ada tiupan yang ketiga. Nah, tiupan yang ketiga ini akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Jadi malaikat Israfil ini adalah malaikat yang memiliki tugas yaitu meniup trompet sangkakala. Ketika tiupan yang pertama, maka alam semesta beserta isinya itu akan mati. Nah, kemudian ketika trompet yang kedua ini akan membuat para malaikat itu menjadi mati. Nah, maka tiupan yang ketiga ini akan membangkitkan orang-orang yang telah mati tersebut. Tetapi bukan di dunia, tetapi di padang mahsyar. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan kalau malaikat Israfil itu meniupnya 2 kali. Di trompet yang pertama itu menghancurkan sekaligus mematikan semua makhluk. Nah, trompet yang keduanya membangkitkan. Nah, itu ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, lalu kapan datangnya hari kiamat kubro atau kiamat besar ini? Jadi untuk kedatangan atau kemunculan dari hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat ini akan terjadi. Namun kita harus percaya dengan adanya hari kiamat, bahwa itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat ini merupakan rukun iman yang kelima. Ada beberapa ayat yang menjelaskan atau menerangkan tentang hari kiamat. Nah, salah satunya adalah dalam surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi sedikit timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi dalam Quran surat Al-Quran ini dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia dan makhluk-makhluk itu berterbangan ya, menggambarkan peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Kemudian mereka akan dimatikan
Dan setiap amalnya itu akan diperhitungkan, akan ditimbang. Siapa yang amalnya baik, yang banyak, maka dia akan memiliki kehidupan yang memuaskan, jadi calon penghuni surga. Kemudian yang timbangannya ringan, artinya timbangannya itu sedikit, amal baiknya sedikit, maka dia akan menjadi calon penghuni neraka. Nah, diingatkan di sini bahwa neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, yaitu tempat yang memiliki api yang sangat panas, narun hamiyah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.